SM Store, amanah dalam muamalah. Fadilah atau keutamaan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Kapan seseorang mengucapkannya dan memenuhi syarat-syaratnya yang 8 tadi, maka berhak dia atas keutamaan dan fadilah yang sangat besar dan sangat banyak. Di antaranya di sini disebutkan cuma 3 saja, dan ini yang paling pokok. Ini yang paling inti, yang paling pokok dan yang paling penting. Yang pertama adalah akan dibukakan kepadanya, yaitu orang yang mengucapkannya dengan benar ini, semua pintu surga yang 8. Masya Allah. Semua pintu surga yang 8. Artinya apa? Dibukakan untuk dia pintu surga. Bagi dia adalah surga. Dengan pemuliaan dia bebas milih masuk lewat pintu mana saja. Ini bentuk pemuliaan. Ya, ketika seorang dibebaskan untuk milih masuk lewat mana saja, ini pemuliaan khusus bagi orang tersebut. Dalilnya mana? Dalilnya hadis yang masyhur ya. Dalil masyhur kita semua tahu, hafal ya. Musawarabi hafal harus. Mau ujian. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dia semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan mengimani bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Wa banu amatihi, dan Isa itu adalah putra dari hamba perempuannya. Jadi anaknya siapa? Anaknya Maryam. Maksudnya di sini. Anaknya Maryam. Wa kalimatu alqaila Maryam, dan kalimatnya Aisyah ini dilemparkan kepada Maryam. Maksud kalimatnya Aisyah adalah maksudnya Aisyah ini diciptakan dengan kalimatnya Allah adalah kalimat kun. Kalimat kun ini maknanya. Dan disebut sebagai kalimatullah sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukan seperti dipahami oleh orang-orang yang sesat, sehingga mengatakan bahwasanya kalimatullah maksudnya adalah Isa itu bagian dari Allah. Isa itu adalah bagian dari Allah, dikeliru. Kalimatullah dinisbatkan kepada Allah, itu pemuliaan untuk Isa. Seperti Baitullah, ya. Dan makna kalimat di sini adalah kalimat Allah kun, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan seperti yang lainnya, dengan ucapan kun fayakun. Jadilah, maka terjadi. Nah, seperti itu. Wa ruhun minhu, dan Nabi Isa adalah roh dari Allah. Maksudnya roh dari roh-roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal jannata haqqun, dan bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya. Wa annan nar haqqun, dan neraka itu benar adanya. Adkhalahu Allahu, maka barang siapa yang seperti ini keadaannya, keimanannya, maka Allah pasti akan masukkan dia min ayyi abwabil jannati samaniyasha, dari mana saja yang dia mau dari 8 pintu surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi intinya keutamaan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang memenuhi 8 syaratnya tadi, maka dia yang pertama akan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama. Yang kedua, anna ahlaha wa indakhalun nari bitaksirihim fa innahum la budda an yakhruju minha. Bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar, seandainya dia dengan kekurangannya, dengan keteledorannya, dengan dosa-dosanya masuk ke dalam neraka, maka
pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga karena kalimat la ilaha illallah tadi. Jadi kalimat la ilaha illallah menyelamatkan orang ini dari kekal di dalam neraka. Hal ini berdasarkan sebuah hadis. Rasulullah bersabda, qala yaqulu Allahu azza wa jal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi kebesaranku, kata Allah Ta'ala, sungguh aku akan keluarkan dari neraka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah. Nah, kemudian fadilah yang terakhir pas jam 5 itu, bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia meninggal, dan dia meninggal di atas kalimat ini, artinya tidak mengingkari sesuai dengan syarat-syarat yang 8 tadi, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya, dari hadis sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya, yaitu ucapan terakhir sebelum dia meninggal, adalah kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Nah, hadis ini sahih sebagaimana disebutkan tadi, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan seorang yang meninggal di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga. Pasti masuk ke dalam surga. Bisa jadi, dan ini ada dua keadaan. Bisa jadi dia masuk surga. Yang pertama adalah dia masuk surga langsung tanpa adab, masuk surga langsung tanpa adab, tanpa siksa. Siapa dia? Dia yang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid, dan dia diampuni dosa-dosanya, atau dosa-dosanya atau kebaikannya lebih berat daripada dosa-dosanya, maka dia masuk surga tanpa adab. Yang kedua, dia masuk surga, dia tidak kekal di dalam neraka. Dia masuk surga setelah disiksa. Siapa dia? Waliyadzubillah. Siapa dia? Ya, dia yang mati di atas tauhid. Dia yang bertauhid, tapi dia membawa dosa, dan dosanya tidak diampuni oleh Allah, serta lebih berat daripada amal kebaikannya. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga karena kalimat tauhid yang dia ucapkan sebelum dia meninggal, atau kalimat tauhid yang dia mati di atasnya dalam keyakinan tersebut.